atau nifas atau sedang melakukan perjalanan jauh, tetap dia bisa mendapatkan bagian malam Lailatul Qadar. Namun tetap harus diperhatikan bahwa Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Dengan kesempurnaan hikmah dan kekuasaan serta kesempurnaan ilmu dan pengetahuan Allah subhanahu wa ta'ala telah memilih di antara sekian makhluknya berbagai waktu, tempat, dan individu, kemudian mengistimewakan mereka dengan tambahan keutamaan. Begitu juga perhatian atau karunia yang melimpah di dalamnya. Dan di antara waktu yang Allah istimewakan dengan karunia dan kemuliaan yang melimpah di dalamnya adalah bulan Ramadan. Allah memuliakannya daripada bulan yang lainnya. Allah pun mengutamakan 10 hari terakhir di bulan Ramadan dibanding hari-hari sebelumnya. Dan Allah pun mengutamakan malam Al-Qadar atau malam Lailatul Qadar dengan tambahan karunia dan kedudukan yang agung di sisinya daripada 1000 bulan. Memuliakan malam tersebut, meninggikan kedudukan malam tersebut di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah menurunkan wahyu dan firman-Nya yang mulia pada malam tersebut. Sebagai apa? Sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Sebagai pembeda mana yang baik dan mana yang buruk bagi mereka yang beriman. Sebagai sinar, sebagai cahaya dan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lihat dalam surat Ad-Dukhan ayat yang ketiga sampai ke-6. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna munzirin. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Amran min indina inna kunna mursilin. Rahmatan min rabbika innahu huwas sami'ul alim. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada suatu malam yang diberkahi, yaitu malam Lailatul Qadar. Dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Pada malam itu diputuskan segala urusan yang penuh hikmah, yaitu urusan yang besar dari sisi kami. Sesungguhnya kamilah yang mengutus rasul-rasul sebagai rahmat dari Rabbmu. Sesungguhnya dialah Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Kemudian dalam surat Al-Qadar ayat yang ke-1 sampai ke-5, Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Rabb-Nya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh keselamatan hingga terbit fajar. Nah, pendengar muslimah yang dirahmati Allah, alangkah agungnya kedudukan malam tersebut dibandingkan malam yang lainnya. Alangkah mulianya kebaikan yang ada di dalamnya. Alangkah melimpahnya keberkahan di malam tersebut. Malam tersebut lebih baik daripada 1000 bulan yang setara dengan 83 tahun dari umur seseorang. Waktu 83 tahun adalah waktu yang lama seandainya seorang muslim menghabiskan waktu tersebut dalam ketaatan kepada Allah. Beribadah pada malam Lailatul Qadar ini lebih baik daripada hal tersebut. Inilah keuntungan bagi mereka yang menggapai keutamaan dan karunia pada malam tersebut. Seorang ahli tafsir Al-Quran yakni Mujahid rahimahullah mengatakan bahwa keutamaan Lailatul Qadar ini lebih baik daripada keutamaan 1000 bulan yang di dalamnya tidak terdapat Lailatul Qadar. Dan perkataan Mujahid ini didukung juga oleh Qatadah, Asy-Syafi'i dan yang lainnya. Maka sudah selayaknya
Sudah sepatutnya seorang muslim bersemangat dalam menelusuri suatu malam yang memiliki kedudukan yang besar seperti ini, agar kita mendapatkan keberuntungan dengan pahala yang begitu berlimpah yang terdapat pada malam tersebut. Hendaknya kita mendulang kebaikan malam tersebut, memperoleh ganjaran di malam tersebut, merengkuh keberkahan yang ada di dalamnya. Karena orang yang merugi adalah mereka yang tidak mendapatkan pahala pada malam tersebut. Barang siapa yang melewatkan momen-momen kebaikan tersebut, hari-hari tersebarnya keberkahan dan karunia di dalamnya, karena dirinya bergelimang dengan dosa dan kesesatan, asik dalam kedurhakaan, karena dirinya telah dibinasakan oleh kelalaian dan penyimpangan, kesesatan telah menghalanginya dari pintu kebaikan, maka betapa besar kerugian dan penyesalan yang menimpanya. Seseorang yang tidak bersemangat dalam mencari keuntungan pada malam tersebut, kapan lagi dirinya akan bersemangat lagi? Seseorang yang tidak bertaubat kepada Allah pada malam yang mulia ini, kapankah dia akan bertaubat? Seseorang yang senantiasa malas dalam melakukan kebaikan di malam ini, maka kapan lagi dirinya akan beramal? Saudaraku kaum muslimah yang dirahmati Allah, setiap muslim yang mengharapkan pahala yang besar di sisi Allah tentu akan menantikan kehadiran malam tersebut, malam Lailatul Qadar, untuk melakukan amalan-amalan ibadah kepada Allah pada malam tersebut. Karena pada malam itu siapa saja atas izin Allah mendapatkan kemuliaan, tentu Allah akan memberikan kemuliaan baginya di dunia dan di akhirat. Pun demikian halnya bagi kaum muslimah. Tentu saja malam Lailatul Qadar menjadi satu hal yang sangat dinantikan oleh mereka. Namun tak jarang, ketika 10 hari terakhir di bulan Ramadan, tamu bulanan datang kepada mereka. Sehingga kadang mereka, kaum wanita, menjadi sedih karena tidak bisa menunaikan ibadah dengan maksimal. Seorang wanita muslimah bukan berarti akan terhalang dari mendapatkan besarnya pahala dan keagungan di malam Lailatul Qadar. Seorang muslimah masih tetap mendapatkan peluang besar untuk mendapatkan keberkahan, mendapatkan keagungan malam tersebut, malam di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini. Juwaybir rahimahullah pernah mengatakan bahwa dia pernah bertanya kepada Ad-Dhahhak, bagaimana pendapatmu tentang wanita yang nifas, haid, atau musafir, yakni yang melakukan perjalanan jauh, dan orang yang tidur, apakah mereka bisa mendapatkan bagian dari malam Lailatul Qadar? Maka Ad-Dhahhak pun menjawab, iya, mereka tetap bisa mendapatkan bagiannya. Setiap orang yang Allah terima amalannya, ia akan mendapatkan bagian malam Lailatul Qadar. Nah, dari keterangan ini menunjukkan bahwa seorang muslimah meskipun di 10 hari terakhir bulan Ramadan mengalami haid atau nifas atau sedang melakukan perjalanan jauh, tetap dia bisa mendapatkan bagian malam Lailatul Qadar. Namun tetap harus diperhatikan bahwa wanita haid dan nifas ini tidak boleh melaksanakan sholat untuk bisa mendapatkan banyak pahala ketika Lailatul Qadar. Akan tetapi, wanita haid atau nifas masih memiliki banyak kesempatan untuk melakukan ibadah-ibadah lainnya. Adapun di antara bentuk ibadah yang bisa dilakukan oleh mereka yang mengalami haid dan nifas di malam Lailatul Qadar, di antaranya yaitu membaca Al-Quran tanpa menyentuh mushaf. Kemudian dengan berzikir, yakni memperbanyak bacaan tasbih, kalimat subhanallah, tahlil, kalimat la ilaha illallah, atau tahmid, yakni ucapan alhamdulillah, dan zikir-zikir yang lainnya. Selain itu, seorang wanita muslimah yang sedang haid atau nifas, agar tetap mendapatkan kebaikan dan besarnya pahala Lailatul Qadar, bisa dengan memperbanyak istighfar, dan bisa juga dengan memperbanyak berdoa kepada Allah di malam tersebut. Dan adapun bacaan doa yang sangat dianjurkan untuk dibaca di malam Lailatul Qadar adalah sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata, aku bertanya, ya Rasulullah, jika aku menjumpai satu malam yang itu merupakan malam Lailatul Qadar, apa yang harus aku ucapkan? Maka Nabi SAW menjawab, ucapkanlah, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya, artinya, ya Allah, sesungguhnya engkau zat yang maha pemaaf, maka maafkanlah diriku. Dalam fatwa Islam pun dijelaskan
bahwa wanita haid ini boleh melakukan semua bentuk ibadah, kecuali sholat, puasa, tawaf di Ka'bah, dan juga i'tikaf di masjid. Karena menghidupkan malam Lailatul Qadar tidak mesti dengan sholat saja, namun mencakup semua bentuk ibadah. Dan juga Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah mengatakan, makna menghidupkan malam Lailatul Qadar adalah begadang di malam tersebut dengan melakukan berbagai macam ketaatan. Begitu juga Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan bahwa makna menghidupkan malam Lailatul Qadar adalah menghabiskan waktu malam tersebut dengan begadang untuk sholat dan juga dengan amal-amal ibadah yang lainnya. Meskipun seorang wanita muslimah berhalangan, mereka tetap memiliki kesempatan untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar, yakni dengan melakukan berbagai macam ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat dan semoga kita semua mendapatkan malam Lailatul Qadar. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.